Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Purniansyah dengan NIM 2360012. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 4 dari mata kuliah struktur data, yaitu menjelaskan jalannya program. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Oke, di sini tulisan public static void main string arrays. Nah, di mana baris ini merupakan metode main atau metode utama dalam program, di mana metode ini selalu dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Selanjutnya di sini menggunakan perulangan for in i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 21, i++, yang dimana pernyataan ini mendefinisikan perulangan for yang akan dijalankan sebanyak 21 kali, di mana nilai variabel i dimulai dari 1 dan bertambah 1 setiap kali perulangan dijalankan. Oke. Kemudian kita masuk di percabangan if else. Di sini ada if i % 7 sama dengan 0, sistem out print i tambah strip n, else sistem out print line i plus. Nah, ini merupakan pernyataan menggunakan percabangan if else untuk menentukan bagaimana angka akan ditampilkan. Jika nilai i habis dibagi 7, dan dimana jika nilai i habis dibagi 7 ini artinya angka kelipatan 7, maka angka akan dicetak di baris baru atau strip n. Nah, jika nilai i tidak habis dibagi 7, maka angka akan dicetak dengan spasi di belakangnya. Oke, kemudian ada kurung kurawal yang menandakan bahwa penutupan perulangan, atau tanda kurung kurawal ini menandakan akhir dari perulangan for. Nah, jadi program ini adalah program di mana menampilkan angka 1 sampai 21 dengan format baris, itu barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian selanjutnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kemudian kolom ketiga 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21. Itu merupakan hasil running dari program ini. Baik, kita lanjut untuk penjelasan program kedua. Di sini ada baris public static void main string arrays yang merupakan metode main untuk atau metode utama untuk masuk ke program. Kemudian ada di sini baris ada namanya for in i sama dengan 0, i lebih kecil 5, i++, sistem out print line 1, kemudian sistem out print line. Nah, pernyataan ini menggunakan perulangan for untuk mencetak angka 1 sebanyak 5 kali, di mana nilai variabel i dimulai dari angka 0 dan akan bertambah 1 setiap kali perulangan dijalankan, di mana di dalam perulangan kode sistem out print 1, angka 1 akan mencetak karakter 1 ke konsol, atau kode sistem out print line ini akan menambahkan baris baru setelah semua karakter 1 dicetak. Jadi angka 1 akan berulang sebanyak 5 kali. Oke, lanjut di for in i sama dengan 0, i lebih kecil 4, i++, sistem out print 2, sistem out print line. Nah, sama dengan tadi, ini mirip dengan perulangan sebelumnya. Namun kali ini dia mencetak karakter angka 2. Nah, di sini mencetak karakter angka 2 sebanyak 4 kali. Sama dengan
pernyataan sebelumnya. Namun dia di sini digunakan angka 2 dan mengulang sebanyak 4 kali angka 2 tersebut. Oke, lanjut lagi di selanjutnya untuk for in I sama dengan 0, I lebih kecil 3, I plus plus sistem out print line 3, sistem out print line. Nah, sama dengan yang tadi juga, namun kali ini dia mencetak angka 3. Mencetak angka 3 dan mencetak angka 3 itu sebanyak 3 kali. Oke, lanjut lagi ke for in I 0, I lebih kecil 2, I plus plus sistem out print 4. Berarti di sini adalah dia mengulang angka 4 sebanyak 2 kali. Oke, lanjut lagi di for in 0, I lebih kecil 1, I plus plus sistem out print 5, sistem out print line. Ini sama dengan pernyataan tadi. Dia di sini akan mencetak angka 5 sebanyak 1 kali karena di sini I-nya adalah lebih kecil 1. Oke, jadi hasil runningnya atau program ini akan menampilkan pola angka pertama 1 sebanyak 5 kali, kemudian untuk kolom kedua yaitu angka 2 sebanyak 4 kali, untuk kolom ketiga angka 3 sebanyak 3 kali, untuk kolom keempat angka 4 sebanyak 2 kali, dan kolom kelima akan mencetak angka 5 sebanyak 1 kali. Nah, jadi program ini dia menggunakan perulangan for untuk mengulang pencetakan karakter dengan jumlah yang ditentukan seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, baik, kita lanjut di penjelasan untuk program ketiga. Nah, di sini adalah public certified listing arrange, di mana dia adalah pintu masuk program. Untuk baris ke-6 adalah ada deklarasi variabel, di mana menggunakan tipe data integer dengan variabel n dan diberi nilai 1. Kemudian baris ke-8 sini for in I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 5, kemudian I plus plus, for in J sama dengan 1, J lebih kecil I, dan kemudian J plus plus sistem out print. Lagi for, nah di sini for in K sama dengan I. Nah, for in K sama dengan ini berarti nilai K sama dengan I jadi nilainya adalah 1. Kemudian K lebih kecil sama dengan 5, berarti K hanya sampai batas perulangan sampai 5 kali. Kemudian di sini adalah K plus plus, di mana K plus plus ini setiap kali perulangan hanya boleh 1 kali perulangan, atau bertambah 1. Kemudian sistem out print n plus plus. Nah, jadi hasil outputnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, karena kan tadi di sini K-nya adalah 5. Kemudian 6, 7, 8, 9. Kemudian 6, 7, 8, 9. Kemudian 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 merupakan hasil dari program ini. Jadi dia hasil runningnya adalah yang ini, membentuk sudut siku-siku dengan baris 1, 2, 3, 4, 5 dan kolomnya ada 5 juga. Dimana ini baris pertama itu kolom pertama 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kolom kedua dimulai dari angka 6, 7, 8, 9. Kemudian kolom ketiga ada angka 10, 11, 12. Kolom keempat 13, 14. Dan kolom kelima atau kolom terakhir yaitu 15. Baik, kita lanjut lagi untuk penjelasan untuk program keempat. Nah, di sini ada public certified main string address, yaitu pintu masuk program. Kemudian ada di sini print number triangle.
Nah, di mana baris ini dia memanggil print number triangle metode untuk mencetak segitiga bilangan. Nah, untuk print number triangle ini adalah untuk pada saat program di running, hasil programnya akan membentuk segitiga bilangan. Oke, lanjut lagi public static void print number triangle. Dan dimana ini adalah mendefinisikan nama metode statis public print number triangle yang tidak mengembalikan nilai apapun atau ditunjukkan dengan void. Itu mana ini integer num sama dengan 1. Nah, integer num sama dengan 1 ini adalah baris untuk mendeklarasikan variabel integer atau variabel yang bertipe data integer num dan menginisialisasinya menjadi 1. Nah, di mana variabel ini dia akan menyimpan bilangan yang akan dicetak pada segitiga pada hasil running. Nah, lingkaran luar untuk baris ini dia 1 hingga 4. Dari sini kemudian lanjut di baris yang for in i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 4, i plus plus. Nah, dia di mana ini adalah loop yang mengontrol jumlah baris dalam segitiga, di mana ini melakukan iterasi dari i sama dengan 1 ke i lebih kecil sama dengan 4, menghasilkan 4 iterasi atau 1 untuk setiap baris, atau juga lingkaran dalam untuk spasi atau perataan kanan. Oke, lanjut for in j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan di sini dalam kurung 4 kurang i j plus plus. Nah, ini merupakan loop atau looping bersarang yang digunakan untuk mencetak spasi sebelum angka di setiap baris, yang dimana ini memastikan keselarasan segitiga yang benar. Jadi saat di running dia segitiganya kelihatan bagus. Oke. Sini ada perulangan diulang dari j sama dengan 1 ke j lebih kecil sama dengan 4i. Nah, pada iterasi pertama i sama dengan 1 dicetak 3 spasi, kemudian 4 kurang 1 sama dengan 3. Oke, semakin i bertambah maka jumlah spasi semakin berkurang sehingga menghasilkan segitiga siku-siku. Sini ada lagi sistem outprint. Nah, di mana dia sistem outprint ini mencetak mencetak satu spasi di dalam loop atau yang seperti tadi loop bersarang untuk lingkaran dalam untuk mencetak nomor. Kemudian di sini ada for in k sama dengan 1, k lebih kecil sama dengan 2 kali i kurang 1 k plus plus. Nah, ini merupakan looping bersarang yang bertanggung jawab untuk mencetak angka-angka dalam urutan menaik dalam setiap baris. Oke, lanjut. Perulangan berulang dari k sama dengan 1, k lebih kecil sama dengan 2 kali i sama dengan 1. Nah, berarti 2 kali i kurang 1, di mana dia 2 dikali i, di mana i adalah nilainya 1. Nah, nilainya 1 kemudian dikurang 1. Di mana pada iterasi pertama i sama dengan 1 itu mencetak satu angka. Ini 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Seperti yang saya bilang tadi, sebagai i meningkat. Nah, jumlah elemen yang dicetak di setiap baris bertambah. Sistem outprint
persen 2D num. Nah, di mana dia ini adalah baris ini menggunakan keluaran yang di format print untuk mencetak nilai num dengan 2 spasi untuk memformatan yang lebih baik. Nah, di mana penentu format persen 2D ini memastikan lebih minimum 2 karakter, padding dengan spasi jika perlu. Oke, num plus plus. Nah, di sini ada num plus plus. Nah, num plus plus ini adalah baris untuk menambah num variabel dengan 1 untuk mempersiapkan pencetakan nomor berikutnya dalam urutan. Oke, kita pindah lagi ke baris berikutnya, ada sistem outPrintln. Nah, outPrintln ini dia adalah yaitu baris ini mencetak karakter baris baru setelah baris, kemudian memindahkan kursor keluaran ke awal berikutnya. Nah, jadi ketika programnya di running, dia akan untuk baris pertama yaitu 1. Nah, dimana tadi kan dikatakan dalam program itu menspasi 2 angka, jadi dia agar terbentuk segitiga yang beraturan. Oke, 1 untuk baris pertama 1, untuk kolom kedua dia 2, 3, 4, yaitu barisnya ada 3, kemudian untuk kolom ketiga 5, 6, 7, 8, 9, yaitu barisnya ada 5, dan untuk kolom keempat yaitu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dia barisnya ada 7. Jadi itulah hasil runningnya. Oke. Jadi kita lanjut lagi untuk penjelasan program kelima atau program yang terakhir. Nah, oke, di sini ada public class number grid. Nah, di mana ini adalah baris untuk mendefinisikan kelas publik yang bernama number grid. Oke, masuk ke public certified main. Nah, ini merupakan titik masuk eksekusi program. Oke, kemudian di bawahnya di sini ada integer rows sama dengan 5. Nah, di mana baris ini mendeklarasikan variabel integer rows dan memberinya nilai 5. Nah, variabel ini dia untuk menentukan jumlah baris dalam grid. Selanjutnya di sini lagi di bawah in round ada in column sama dengan 3. Nah, dia itu baris ini mendeklarasikan variabel integer columns dengan memberi nilai 3, di mana variabel ini menentukan jumlah kolom dalam grid. Oke, selanjutnya lagi untuk baris in starting number sama dengan 10. Nah, ini adalah baris untuk mendeklarasikan variabel integer number dengan memberinya nilai 10, di mana variabel ini menyimpan nomor untuk dicetak pada awal variabel ini menyimpan nomor yang akan dicetak pada awal setiap baris. Oke, di sini ada for in i sama dengan 0, i lebih kecil rows, i plus plus. Nah, ini adalah looping untuk mengontrol jumlah baris dalam grid. Nah, di mana ini mengulang dari 0 ke i lebih kecil rows, di mana rowsnya itu 5 dalam hal ini. Untuk menghasilkan 5 iterasi, atau literasi itu yaitu 1 untuk setiap baris. Untuk lingkaran dalam untuk kolom.
Oke, selanjutnya di sini lagi ada baris yang namanya for in J sama dengan 0, J lebih kecil kolom J++. Nah, ini merupakan looping bersarang yang mengontrol jumlah elemen yang dicetak di setiap baris, di mana ini mengulangi dari J sama dengan 0 ke J lebih kecil kolom, di mana kolomnya itu 3 dalam hal ini. Nah, jadi menghasilkan 3 iterasi. Dalam setiap iterasi loop luar atau mencetak 3 angka di setiap baris. Dilanjut di sistem outprint starting number sama dengan tambah petik 2. Nah, ini baris ini mencetak nilai saat starting number diikuti dengan spasi starting number plus plus. Nah, di mana starting number plus plus ini adalah baris menambah starting number dengan angka 1 untuk mempersiapkan pencetakan nomor berikutnya dalam urutan atau pindah ke baris berikutnya. Oke, di sini lagi sistem outprint line. Nah, ini merupakan garis untuk menempatkan di luar looping dalam sistem outprint line yaitu garis ini ditempatkan di luar loop dalam. Nah, ini mencetak karakter baris baru setelah setiap baris selesai, memindahkan kursor keluaran ke awal baris berikutnya. Jadi hasil runningnya yaitu ada 3 baris dan 5 kolom. Untuk kolom pertama ada angka 10, 11, 12. Nah, di mana angka 10 ini kan tadi disimpan di in starting number, itu 10. Kemudian untuk kolom ke-12, 13, 14, 15 dia berlanjut ke angka selanjutnya yaitu 13, 14, 15. Untuk kolom ketiga ada 16, 17, 18. Untuk kolom keempat 19, 20, 21 dan kolom terakhir atau kolom kelima itu nilainya 22, 23, 24. Nah, jadi setiap baris dimulai dengan nilai starting number dan bertambah 1 untuk elemen berikutnya dalam baris. Nah, looping luar ini mengulangi untuk membuat baris baru dan looping bagian dalam berulang untuk mencetak angka dalam setiap baris. Baik, itulah penjelasan mengenai jalannya program untuk tugas 4 dari mata kuliah struktur data. Mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.